Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah konsep dasar asuhan masa nifas dan perubahan fisiologis masa nifas. Konsep dasar asuhan kebidanan dalam masa nifas. Sekitar 50% kematian ibu itu terjadi dalam 24 jam postpartum, sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Sekarang kita pahamin dulu apa yang disebut dengan masa nifas. Masa nifas atau yang dikenal dalam bahasa medis itu adalah puerperium, berasal dari kata puer yang artinya bayi, kemudian parous yang artinya melahirkan. Jadi puerperium berarti masa setelah melahirkan bayi, yaitu masa mulai pulihnya kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan seperti masa prahamil. Masa nifas itu dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari. Kemudian prinsip dan sasaran asuhan masa nifas. Berdasarkan standar pelayanan kebidanan, saya yakin teman-teman bidan tahu bahwa standar pelayanan ibu nifas itu meliputi perawatan bayi baru lahir masuk di standar 3, kemudian penanganan 2 jam pertama setelah persalinan masuk di standar 4, dan bila merujuk pada kompetensi 5 masuk di kompetensi bidan. Maka prinsip asuhan kebidanan bagi bidan pada masa nifas dan menyusui itu harus bermutu tinggi. Mengapa demikian? Karena seorang bidan seharusnya tanggap terhadap masalah-masalah yang akan terjadi dalam masa nifas, serta di sini bidan harus tanggap terhadap budaya setempat. Ya. Nah, bila kita jabarkan sasarannya adalah seperti ini. Yang pertama, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis. Kedua, teridentifikasinya penyimpangan dari kondisi normal baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang ketiga, mendorong agar dilaksanakan metode yang sehat tentang pemberian makanan anak dan peningkatan pengembangan hubungan antara ibu dan anak yang baik. Kemudian 4, mendukung dan memperkuat percaya diri ibu dan anak, memungkinkan ia melaksanakan peran ibu dalam situasi keluarga dan sesuai dengan budaya khusus yang ada di daerahnya. Kemudian yang selanjutnya, pencegahan, diagnosa dini dan melakukan pengobatan komplikasi. Selanjutnya, merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli bila diperlukan atau bila kita menemukan ada penyimpangan, kita melakukan rujukan. Kemudian yang ketujuh, imunisasi ibu terhadap tetanus. Next, tujuan dari asuhan masa nifas. Tujuan dari asuhan masa nifas adalah yang pertama, mendeteksi adanya perdarahan masa nifas. Nah, tujuan perawatan masa nifas di sini adalah untuk mendeteksi adanya kemungkinan perdarahan postpartum dan infeksi, di mana penolong persalinan harus waspada sekurang-kurangnya 1 jam postpartum. Tapi diperhatikan untuk di partograf kita melakukan pengawasan 2 jam. Apa tujuannya? Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Di sini perlu diperhatikan umumnya wanita setelah bersalin itu sangat lelah setelah partus berlangsung. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis harus diberikan oleh penolong persalinan. Di sini ibu dianjurkan untuk menjaga kebersihan badannya, menganjurkan ibu bersalin, bagaimana cara membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, kemudian membersihkan daerah sekitar vulva dahulu dari depan ke belakang dan baru sekitar anus. Nah, kemudian disarankan juga ibu setelah melakukan tindakan tersebut atau setelah melakukan aktivitas tersebut, ibu harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka tersebut. Selanjutnya adalah melaksanakan screening secara komprehensif. Melaksanakan screening yang komprehensif itu dengan tujuan mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Di sini bidan bertugas untuk melakukan pengawasan skala 4 yang meliputi pemeriksaan plasenta, pengawasan tinggi pundus uteri, pengawasan perdarahan vagina, pengawasan konsistensi rahim dan pengawasan keadaan umum ibu. Bila bidan menemukan permasalahan, maka segera melakukan tindakan sesuai
dengan standar pelayanan dan penata laksanaan pada masa nifas. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pendidikan kesehatan diri. Nah, di sini bidan itu memberikan kesehatan tentang perawatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat. Ibu postpartum harus diberikan pendidikan pentingnya gizi antara lain kebutuhan gizi ibu menyusui. Di sini contohnya makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter air ya per 24 jam. Nah, lebih bagusnya lagi biar si pasien tersebut paham, anjurkan ibu untuk minum sebelum menyusui bayinya. Selanjutnya adalah memberikan pendidikan tentang laktasi dan perawatan payudara. Nah, di sini si ibu harus diberikan penyuluhan mampu menjaga payudara tetap bersih dan kering, menggunakan bra yang menyokong payudara. Apabila puting lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar area puting susu setiap kali selesai menyusui. Nah, menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting susu yang tidak lecet. Kemudian lakukan pengompresan apabila payudara bengkak dan terjadinya bendungan ASI. Nah, selanjutnya adalah konseling KB. Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Setiap pasangan harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan keluarganya dengan mengajarkan kepada mereka tentang cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian biasanya wanita akan menghasilkan ovulasi sebelum ia mendapatkan lagi haid setelah persalinan. Nah, di sini perlu dijelaskan tentang penggunaan KB yang dibutuhkan sebelum haid pertama untuk mencegah kehamilan baru. Pada umumnya, metode KB dapat dimulai 2 minggu setelah persalinan. Sebelum menggunakan KB, sebaiknya petugas memberikan penjelasan tentang efektivitas, efek samping, dan untung ruginya dan kapan metode tersebut dapat digunakan. Jika ibu dan pasangan telah memilih metode KB tertentu dalam waktu 2 minggu, ibu dianjurkan untuk kembali lagi. Hal ini untuk melihat apakah metode tersebut bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah untuk memulihkan keadaan umum penderita dengan jalan yang pertama, penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan pasien, kemudian menghilangkan terjadinya anemia, pencegahan terhadap infeksi dengan memperhatikan kebersihan dan sterilisasi. Selanjutnya adalah pergerakan otot yang cukup. Nah, di sini nanti agar tuas otot itu menjadi lebih kuat dan peredaran darah lebih lancar. Dengan demikian otot akan mengadakan metabolisme. Apa sih peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas? Nah, asuhan masa nifas ini diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik buat ibu maupun bayi. Perlu kita perhatikan bahwa diperkirakan 60% kematian ibu termasuk kehamilan terjadi setelah Diperkirakan 60% kematian ibu termasuk kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian nifas terjadi dalam 24 jam. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab bidan untuk memberikan asuhan kebidanan ibu nifas dengan pemantauan mencegah beberapa kematian. Jadi peranan bidan di sini adalah yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan apa? Kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan ibu dan bayi serta keluarga. Selanjutnya adalah mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Selanjutnya, membuat kebijakan perencanaan kemudian program kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan bayi dan mampu melakukan kegiatan administrasi. Kemudian mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
Selanjutnya, memberikan konseling untuk ibu dan keluarga mengenai cara mencegah perdarahan, mengenal tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Selanjutnya, melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa, dan rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan cara memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama masa nifas. Yang terakhir, memberikan asuhan secara profesional. Baik, selanjutnya kita masuk di tahapan ibu nifas ya. Nah, tahapan nifas ini terdiri dari 3. Yang pertama puerperium dini, puerperium intermediate, kemudian remove puerperium. Puerperium dini itu maksudnya adalah kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan serta melakukan aktivitas layaknya wanita normal lainnya. Ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Kemudian yang kedua, puerperium intermediate, suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Kemudian remove puerperium. Nah, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama apabila ibu selama masa hamil atau persalinan itu ada komplikasi. Nah, ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah immediate postpartum, ini adalah masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Nah, di sini sering terdapat masalah-masalah, misalnya masalah perdarahan. Nah, disinilah dituntut bidan teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, kemudian perdarahan perpaginam, pengeluaran lokea, dan pemantauan tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua adalah early postpartum. Nah, early postpartum ini terjadinya 24 jam sampai 1 minggu. Di sini bidan harus memastikan involusio uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lokea tidak berbau busuk, tidak ada demam, ibu cukup cairan dan makanan. Di sini ibu dilihat atau terlihat menyusui dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah late postpartum. Nah, di sini masa 1 minggu sampai 5 minggu. Di sini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta memberikan konseling KB. Lanjut, kebijakan program nasional. Nah, pada kebijakan program nasional, masa nifas ini dilakukan itu paling sedikit 4 kali kunjungan. Kemudian hal ini bertujuan untuk menilai status gizi ibu dan bayi baru lahir dan juga untuk mencegah terjadinya perdarahan atau hal-hal yang menyimpang dari masa nifas, mendeteksi dan menangani masalah-masalah. Apa sih masalah-masalah yang sering terjadi? Nah, kita lihat di sini. 6-8 jam ya setelah persalinan, ya kunjungan pertama. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi perdarahan masa nifas karena atonia uteri, kemudian 2 mencegah dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila ada perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana cara mencegah perdarahan dalam masa nifas karena atonia uteri, kemudian pemberian ASI awal, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Nah, catatan di sini adalah jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir itu selama 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil. Kunjungan di 6 hari setelah persalinan. Nah, di sini tujuannya adalah memastikan involusio uteris itu berjalan dengan normal, uterus berkontraksi, fundus uteri berada di bawah umbilikal, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau. Kemudian yang kedua, menilai tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan abnormal. Kemudian memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat. Yang keempat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Yang kelima, memberikan konseling pada ibu mengenai apa? Asuhan pada bayi sehari-hari. Nah, kunjungan yang ketiga itu dilakukan 2 minggu setelah persalinan. Nah, di sini bidan harus memastikan rahim sudah kembali normal dengan cara mengukur dan meraba bagian
rahim. Kemudian kunjungan yang keempat adalah 6 minggu setelah persalinan. Di sini bidan menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu atau bayi alami. Kemudian memberikan konseling untuk KB ya. Ini dia. Nanti boleh dibaca di sini ya. Oke. Ini dia 2 minggu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk di isu terbaru dalam perawatan nifas. Nah, isu terbarunya adalah yang pertama adalah mobilisasi dini. Terkadang ya, ibu nifas itu enggan untuk banyak bergerak karena merasa letih dan sakit. Padahal seharusnya ibu nifas bisa melakukan gerakan aktivitas dini ya, atau early ambulasi atau ambulasi dini, yaitu kebijakan untuk secepat mungkin membimbing klien keluar dari tempat tidurnya dan membimbing untuk selekas mungkin berjalan. Nah, jika tidak segera diatasi, maka ibu tersebut terancam mengalami bendungan pembuluh darah vena atau yang disebut dengan trombosis vena. Nah, gerakan awalnya yang bisa dilaksanakan adalah melakukan latihan menarik nafas yang dalam melalui hidung dan menghembuskan perlahan melalui hidung atau yang disebut dengan relaksasi. Nah, serta latihan tungkai yang sederhana dan duduk serta mengayunkan tungkainya di tepi ranjang pada saat menyusui bayinya. Perlu diperhatikan di sini pada persalinan normal dan keadaan ibu normal, maka biasanya ibu diperbolehkan untuk bangun dari tempat tidur 24 sampai 48 jam setelah persalinan, contohnya berjalan, mandi, kemudian ada keperluan ke toilet dengan bantuan keluarga. Nah, di sini ambulasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan apa? Kekuatan ibu. Nah, keuntungan dari ambulasi itu apa sih? Meningkatkan sirkulasi dan mencegah resiko bendungan pembuluh darah, kemudian meningkatkan fungsi kerja pencernaan sehingga mencegah terjadinya sembelit, kemudian memungkinkan juga mengajari ibu untuk merawat bayi. Nah, di sini klien biasanya merasa lebih baik dan lebih sehat. Ambulasi dini tidak dianjurkan pada pasien yang mengalami penyulit seperti apa? Adanya anemia, kemudian penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan lain-lain. Atau di sini juga bisa dilakukan dengan senam nifas. Kalian pasti tahu tujuan dari senam nifas adalah untuk mengurangi bendungan lokea dalam rahim, kemudian meningkatkan, memperlancar peredaran darah sekitar alat kelamin dan mempercepat normalisasi alat kelamin. Yang kedua adalah rooming in atau perawatan ibu dan anak dalam satu ruangan atau kamar. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pemberian ASI, kemudian bonding attachment, kemudian mengajari ibu cara perawatan bayi, terutama pada primipara. Nah, ini dimulai dengan penerapan IMD ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian ASI dini dan pijat oksitosin. Nah, di sini untuk meningkatkan volume ASI pada masa nifas, ibu dapat memberikan terapi pijat bayi dan mendapatkan pijat oksitosin. Kita sudah tahu ya, pijat oksitosin sangat membantu ibu dalam meningkatkan produksi ASI dan ini sudah didukung oleh beberapa penelitian. Kemudian yang keempat adalah dukungan terhadap ibu nifas. Banyak penelitian ya yang mendukung tentang dukungan terhadap ibu nifas. Nah, di sini yang dilihat adalah dukungan pada saat ibu nifas ini adalah untuk mengurangi terjadinya depresi postpartum. Tapi ini sangat sedikit ditemui tentang depresi postpartum terkait dengan persalinan atau postpartum ya. Jadi di sini sangat diperlukan dukungan dari keluarga. Nah, pencegahan depresi postpartum juga harus dilakukan dengan cara mengintegrasi fokus yang kuat kepada apa? Pada dukungan sosial dan pemberian dukungan, kemudian dukungan mobilisasi ibu, dan jika ada hambatan-hambatan ibunya disupport untuk mobilisasi. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.